Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar peserta didik sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi berjumpa dengan saya Bapak Abdullah dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 12. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab yang ketiga, yaitu kajian Quran Surah Luqman ayat 13 sampai 14 dan hadis tentang konsistensi beribadah sebagai perwujudan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai pembahasannya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kajian Quran Surah Luqman ayat 13 sampai 14 dan hadis tentang konsistensi beribadah sebagai perwujudan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah indikator pencapaian yang kalian harus capai dan kalian harus kuasai setelah mempelajari bab ini. Dimulai dari mengidentifikasi hukum bacaan tajwid, menjelaskan asbabun nuzul, menganalisis terjemahan kata dan ayat, menjelaskan isi kandungan dan sikap yang mencerminkan daripada ayat ini, menjelaskan pengertian kewajiban beribadah dan bersyukur pada Allah dengan benar, menjelaskan manfaat dan hikmah kewajiban beribadah dan bersyukur pada Allah, mendemonstrasikan bacaan Quran Surah Luqman ini, ayat 13 sampai 14, mendemonstrasikan hafalan, dan yang terakhir adalah bisa menyajikan kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah sesuai dengan pesan Quran Surah Luqman ayat 13 sampai 14. Baik, selanjutnya Bapak akan mencontohkan bacaan Quran Surah Luqman ayat 13 sampai 14. Silahkan disimak dan dipelajari dan diulang-ulang membacanya. Mudah-mudahan kalian bisa membaca ayat ini dengan baik dan benar sesuai dengan makharijul huruf dan ilmu tajwidnya. Baik, silahkan disimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Shadaqallahul azim. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan arti perkata dari ayat ini. Wa dan idh. Ketika qala berkata, Luqman libnihi kepada anaknya, wa huwa dan dia ya'izuhu menasihatinya. Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik, jangan engkau menyekutukan billahi, Allah. Inna, sesungguhnya, asyirka, kesyirikan itu, la zulmun, merupakan kezaliman azim yang besar. Wa dan wasaina, kami wasiatkan atau kami perintahkan al-insana kepada manusia biwalidayhi, untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu, mengandungnya, ummuhu, ibunya, wahnan ala wahnin, lemah dan semakin lemah, wafisaluhu, dan menyapihnya, fi, dalam amain, 2 tahun, anishkur, bersyukurlah, li, kepadaku, wali walidaik, dan kepada kedua orang tuamu, ilayya,
kepada akulah al-masir, kembali. Ini adalah arti secara keseluruhan daripada Quran Surah Luqman ayat 13-14. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepada anaknya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah lemah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Selanjutnya kita akan membahas kajian tajwid pada Quran Surah Luqman ayat 13-14. Yang pertama, pada lafaz qala, ini ada mad tabi'i, di mana di sini ada huruf mad alif sebelumnya berharokah fathah, maka dibacanya panjang 2 harokah pada huruf qaf. Qala. Ya'izuhu, di sini ada hukumnya mad silah qasirah, ya, di mana pada hak domir ini ya dibaca panjang 2 harokah. Ya'izuhu. Selanjutnya pada lafaz la tusyrik, di sini ada mad tabi'i, ya, di mana ada huruf mad alif sebelumnya berharokah fathah. Maka pada lam ini dibacanya 2 harokah panjang. Billahi, di mana pada lafaz Allah ini dibaca tipis karena sebelum lafaz Allah ini berharokah kasroh. Ya, jadi billahi dibaca tarkik atau tipis. Selanjutnya pada lafaz asyirka, ini ada alif lam syamsiyah. Setelah alif lam, ini ada huruf shin, jadi langsung dimasukkan atau diidghamkan ke huruf sin. Innasyirka. Selanjutnya ada la zulmun azim. Di sini ada tanwin bertemu dengan huruf ain, maka hukumnya izhar halqi, dibacanya jelas. La zulmun azim. Pada lafaz al-insana, ya, di sini ada nun sukun bertemu dengan sin, hukumnya ikhfa. Adapun di sini ada alif lam bertemu dengan huruf alif, maka dibacanya alif lam qamariyah. Ya, langsung alif lamnya dibaca. Wa wassaynal insana. Ya, wahnan ala wahnin. Ya, di sini ada tanwin, ya, bertemu dengan huruf ain, ya, maka bacanya jelas. Hukumnya izhar halqi. Wahni wa fisaluhu. Di sini ada tanwin bertemu dengan huruf waw, maka hukumnya idgham bigunna. Maka membacanya langsung diidghamkan ke huruf waw dengan ditahan selama 2 harkah. Wahni wa fisaluhu. Wahni wa fisaluhu. Wa fisaluhu tadi sama ada mad silah qasirah, sudah dijelaskan di awal. Amain. Nah, pada lafaz ini dibaca matin apabila setelah amain ini ada kita bacanya waqaf. Kalau kita bacanya waqaf, maka terdapat matlin, di mana ada ya sukun sebelumnya berharokah fathah dan setelahnya ada sukun yang palsu. Jadi kita bisa membaca 2, 4 atau 6 harokah. Amain. 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 Gitu. Selanjutnya ada mad arid sukun. Nah, mad arid sukun sini ada huruf mad ya, sebelumnya berharokah kasroh dan setelahnya ada sukun yang palsu. Maka kita bisa membacanya 2 atau 4 atau 6 harokah. Ilayyal masir. Ilayyal masir. Ilayyal masir.
Selanjutnya makna kosakata, ya di sini ada kata asyirka. Apa sih yang dimaksud dengan asyirka? Asyirka itu dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan syirik, ya, yang artinya adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau juga menyamakan atau menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, baik itu yang dianggap lebih tinggi ataupun yang dianggap lebih rendah. Itu arti daripada asyirkah. Untuk asbabun nuzul pada ayat ini, itu tidak ada asbabun nuzulnya, tidak ada sebab khususnya. Secara umum, pada ayat ini menjelaskan ya agar kita bisa menasehati atau berdakwah dengan cara-cara yang baik, dengan tutur kata yang baik, dan juga bisa menenteramkan pihak-pihak yang kita nasihati. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW ya mencontohkan bagaimana Rasulullah bersikap santun, sabar, sejuk, menenteramkan dan tidak menyebabkan pihak lain itu lari dan semakin antipati kepada ajaran Islam. Maka ketika kita menasihati seseorang dengan cara-cara yang baik, insya Allah ya orang tersebut bisa dan akan menerima apa yang bisa kita sampaikan. Oke, baik. Selanjutnya adalah isi dan kandungan daripada Quran Surah Luqman ayat 13-14 yang Bapak akan lanjutkan di video selanjutnya.